Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifun Anggraini, kelas 19A6 dengan NIM 1902052243, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Yogyakarta Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan. Yang pertama adalah gangguan pada mulut. Gangguan pada mulut terdiri atas dua, yaitu yang pertama, parotis atau gondong. Infeksi kelenjar parotis yang disebabkan virus paramyxovirus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga atau gandula parotis. Akibatnya, kelenjar ludah menjadi bengkak atau membesar. Yang kedua adalah seroflamia, gangguan produksi air liur sehingga air liur sedikit. Kondisi mulut yang kering membuang makanan kurang tercerna dengan baik. Penyebabnya gangguan atau penyakit pada ludah, saraf, membawa rangsang ludah atau perubahan komposisi elektrolit ludah. Penyebab lainnya rasa takut, cemas, depresi, tumor otak, dan obat-obatan tertentu. Penyakit kencing manis, penyakit ginjal, dan penyakit radang selaput otak. Yang kedua, penyakit pada esofagus. Yang pertama, akalasia. Ketidakmampuan untuk menyalurkan makanan pada kerongkongan karena peristaltik yang lemah dan tidak teratur. Penyebabnya kegagalan shifter esofagus bahwa untuk berelaksasi secara sempurna sewaktu menelan. Akibatnya, makanan dan cairan timbun dalam esofagus di bagian bawah. Yang kedua, esofagitis. Keadaan di mana mukosa esofagitis mengalami peradangan dapat terjadi secara akut atau kronik. Penyebabnya reflux gastrofageal atau keadaan yang ditandai dengan mengalir kembalinya asam lambung dari lambung ke esofagus. Yang ketiga, karsinoma esofagus. Pertumbuhan ganas dari sel-sel epitel yang cenderung menginfiltrasi jaringan sekitar esofagus dan menimbulkan metasis atau penyebaran tumor atau kanker pada saluran esofagus. Yang kedua, mayoritas tumor pada esofagus adalah tumor ganas. Dari tumor ganas, 60% adalah jenis karsinoma sel squamosa atau kanker yang berasal dari lapisan tengah epidermis yang terbesar merata pada seluruh esofagus. 40% adalah adenokarsinoma atau kanker yang terbentuk di bagian kelenjar penghasil mukus yang biasanya ditemukan pada esofagus di bagian distal atau bawah. Gastroesophagus atau reflux atau GERD. Peristiwa masuknya isi lambung ke esofagus merupakan aliran balik isi lambung atau duodenum ke dalam esofagus, baik pada orang dewasa atau anak-anak. Reflux berlebihan dapat terjadi karena shifter esofagus tidak kompeten atau gangguan motilitas makanan. Kekambuhan reflux tampak meningkat sesuai penambahan usia. Yang ketiga, gangguan pada lambung. Yang pertama, gastritis. Radang akut pada dinding lambung yang menyebabkan makanan yang kotor, infeksi, mikroorganisme kelebihan asam lambung. Yang kedua, kolik. Rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan disebabkan banyaknya mengkonsumsi makanan cabai dan alkohol. Yang ketiga, tungkak lambung. Luka pada lambung yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu sehingga ada luka pada dinding lambung bagian dalam akibat HCl berlebihan. Yang keempat, peritonitis. Peradangan yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada selaput rongga perut. Peradangan ini merupakan komplikasi berbahaya yang sering terjadi. Penyebaran infeksi dari organ-organ abdomen, misalnya apenditis. Peradangan pada saluran tuba falopi, perforasi ulkus atau pecah luka pada dinding lambung, dan duodenum. Yang keempat adalah gangguan pada usus. Yang pertama, appendiktis.
Radang pada apendik terjadi karena penumpukan kotoran atau sisa-sisa makanan di dalam usus besar, terutama di usus buntu. Fungsi apendik menstimulasi mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan berbagai kuman. Yang kedua, diare. Proses defekasi terlalu sering dengan feses yang banyak mengandung air pada diare infeksi paling luas pada usus besar dan pada ileum. Penyebabnya pergerakan dengan cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Yang ketiga, sembelit. Defeksi berlangsung lambat karena usus besar mengabsorpsi air terlalu banyak sehingga feses kering dan keras. Penyebabnya kebiasaan buang air besar tidak teratur dan kurangnya minum air putih, kurangnya makanan-makanan yang berserat. Pencegahannya dianjurkan untuk buang air besar teratur tiap hari dan banyak makan sayur dan buah-buahan. Yang keempat adalah wasir atau ambeien. Keadaan membengkaknya vena pada anus, gangguan buang air besar dan terjadi pembengkakan di dalam bagian pembuluh vena di dalam anus sehingga buang air besar penderita akan mengalami pendarahan. Penyebabnya batuk kronis, duduk terlalu lama, kegemukan, mengejan yang terlalu keras. Yang kelima adalah penyakit pankreas. Pankreatitis. Peradangan pada pankreas terdiri atas dua. Pankreatitis akut berlangsung secara cepat. Yang kedua, pankreatitis kronis yang berlangsung lama. Penyebab umumnya alkohol dan terhambatnya tonjolan vateri atau akhir saluran pengeluaran pankreas oleh empedu. Dampak terburuknya kematian 70% hingga 90%. Dan bahayanya kasus kematian sebagian terjadi hanya dalam kurun 2 minggu setelah gejala nyeri timbul. Yang keenam, penyakit pada sistem digestif yang lainnya. Yang pertama adalah salmonella. Gangguan pada alat pencernaan atau akibat keracunan makanan. Penyebabnya bakteri seperti Salmonella typhi atau tifus. Yang kedua adalah Clostridium atau bakteri Clostridium umumnya terdapat pada makanan kaleng yang kadaluarsa. Video dari saya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.